Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini kali ini saya review ya, atau apa ya, ringkasan di buku ini. Cara cepat kaya menurut perspektif Islam. Ini saya buku ini menarik ya. Jadi ya, siapa sih yang tidak ingin kaya ya? Sedangkan jika kita kaya, kita bisa mudah mencapai apa yang kita inginkan dalam sudut pandang ibadah ya. Karena kekayaan itu sejatinya kalau bisa adalah kendaraan supaya kita ibadahnya semakin sempurna. Misalnya dengan haji, umroh, bahkan ibadah yang lain pun sejatinya kita memerlukan rezeki atau harta ya. Oke, menurut buku ini kunci-kunci rezeki atau sebab-sebab kekayaan itu ada beberapa ya. Salah satu yang pertama ini takwa. Takwa itu akan memudahkan kita mendapatkan rezeki. Sedangkan kebalikannya, kemaksiatan atau pelanggaran terhadap aturan Allah itu akan menjauhkan kita dari rezeki. Ini. Oke, yang kedua, bersyukur. Ya, ini ada di surat Ibrahim ayat 7 ya. Ini Allah berfirman, jika kalian bersyukur maka aku akan menambah nikmat bagi kalian. Oke, yang kedua. Lalu ada di yang ketiga ini Al-Quran. Dalam artian kita membaca Al-Quran ya. Jadi di sini disebutkan Al-Quran itu sumber kekayaan. Tidak ada kefakiran setelahnya dan tidak ada kekayaan tanpa Al-Quran. Ini dia hadis riwayat Abu Hurairah. Lalu membaca surat-surat khusus ya, ada beberapa, namun saya sebutkan aja sebagian ya. Contohnya membaca surat Al-Waqiah, bersabdanya guys. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Ini ada surat Harits. Nah, lalu di sini dicontohkan bahwa jadi hadisnya itu kan tiap malam ya bacanya, tapi di sini para salaf solih membaca surat Al-Waqiah 3 kali ya. Jadi pagi hari, lalu Selasa, lalu sebelum tidur. Jadi begitu guys. Lalu ini ada surat-surat yang ini. Nah, ini kita belakang aja dulu ya, surat Al-Ikhlas. Nah, jadi ini ada sabdanya juga ya. Singkatnya Nabi mengajarkan kalau kita masuk rumah itu Assalamualaikum. Nah, setelah itu kita baca Al-Fatihah 1 kali. Itu katanya akan menyebabkan rumah tersebut ini akan meninggalkan kefakiran dari penghuni rumah itu dan para tetangganya. Ya, surat Al-Fatihah itu ya. Itu Assalamualaikum sekali, lalu Al-Fatihah sekali. Lalu di sini disebutkan juga ada beberapa surat yang lain ya, macam-macam. Jadi teman-teman bisa ini ya, kesini nanti. Nah, oke, saya skip dulu ya, karena itu cukup banyak. Lalu saya skip ke zikir. Nah, jadi zikir juga adalah salah satu sebab menarik kekayaan ya guys. Nah, di sini dicontohkan yaitu zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Jadi subhanallah maksudnya Allah, wa bihamdihi dengan memujinya subhanallah maksudnya Allah, al-azim yang agung astagfirullah, saya minta ampun. Nah, jadi membacanya itu sebelum fajar guys.
Ini. Jadi sebelum fajar ucapkan itu sebanyak 1 kali. Ini menurut hadis riwayat Ibnu Adi. Ya, 1 kali. Jadi di sini dikisahkan bahwa ada seorang ini ada lelaki ya. Lelaki intinya curhat ke Nabi, saya ingin harta gitu. Nabi bilang, kamu ucapkan subhanallah bihamdi subhanallah lagi astagfirullah 100 kali. Sehingga dalam suatu waktu orang tersebut datang lagi kepada Nabi dan mengatakan, ya Nabi, saya sekarang bingung menyimpan harta saya di mana. Jadi saking banyaknya. Mari kita coba guys. Oke. Itu sebelum, tapi itu diucapkan sebelum fajar ya, sebelum tadi. Lalu itu pagi lagi itu ada la ilaha illallah ya guys. Nah ini ada hadisnya, jadi baca la ilaha illallah itu 1000 kali. Itu ada hadisnya di hadis riwayat Tirmidzi ya, akan memudahkan baginya sebagian rezeki. Jadi pagi-pagi, jadi tadi setelah tadi bisa dilanjut yang lain kali. Lalu setelah sholat zuhur ya, ada zikirnya lagi guys. Ini zikirnya lagi, yaitu la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Itu 100 kali. Nah, itu juga akan membuka pintu-pintu kekayaan. Yang ketiga ya. Terus yang terakhir bagian zikir ini adalah la haula wala quwata illa billahil azim. Ya, jadi la haula wala quwata illa billahil azim. Itu adalah hadisnya, barang siapa yang diberi kenikmatan oleh Allah maka ia banyak rasa syukur, dan barang siapa yang banyak dosa hendaknya dia beristighfar. Dan barang siapa yang lama rezekinya hendaklah ia memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil azim. Oke. Lalu itu ya udah sih. Itu bagian zikir udah ya guys. Lalu lanjut ke bagian doa. Nah, selain zikir kita juga harus berdoa. Itu udah jelas ya. Nah di sini doanya macam-macam guys, ada banyak. Cuma saya pilihkan salah satu yang cukup simpel kali ya. Nah ini ada satu doa yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah berdoa adalah guys, Allahumma ij'al ausa, Allahumma ij'al ausa rizqika alayya inda kibari sinni wa inqita'i umri. Nah itu doanya guys. Teman-teman kita bisa beli bukunya deh biar lebih jelas ya. Nah itu artinya, ya Allah jadikanlah rezeki terluasku di masa tuaku sebelum terhentinya umurku. Itu contohnya. Ini bukan yang itu deh maksud saya. Ya guys, iya sih. Nah itu salah satunya yang doa ya guys. Lalu setelah yang doa kebanyakan. Nah selanjutnya bagian istighfar. Jadi istighfar juga adalah salah satu tirakat untuk mendatangkan rezeki ya. Jadi bukan dulu saya pikir ya, orang istighfar itu orang yang merasa banyak salah jadi mereka istighfar. Ternyata bukan hanya itu. Istighfar itu memang bisa mendapat rezeki juga. Udah habisnya di sini. Nih Allah berfirman ya di surat Nuh ayat 10-12,
Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak hartamu dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, serta mengadakan sungai-sungai bagimu. Ya, jelas ya. Jadi beritanya tadi, mohonlah ampunan. Nah, itu kan ibaratnya redaksi dari istighfar. Oke guys. Ada juga sabda Nabi, barang siapa yang dipersempit rezekinya oleh Allah, hendaknya ia memperbanyak istighfar. Nah, istighfar ini banyak juga sih. Ya bisa juga istighfar yang biasa kita kenal ya, astagfirullahaladzim ya. Itu bisa juga istighfar yang dari Al-Quran, yang doa Nabi Adam ya, yang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu juga termasuk redaksi istighfar. Nah, kalau di sini yang dicontohkannya apa ya? Kayaknya itu guys. Oke, nextnya apalagi adalah sholawat. Jadi sholawat ini adalah bisa menarik rezeki juga guys. Nah, di sini buku ini ya, menganjurkan kita bersolawat sebanyak minimal 300 kali dalam sehari. Jadi teman-teman terserah pilih sholawat yang mana yang minimal bisa 300 kali. Namun secara khusus buku ini mencontohkan merekomendasikan sholawat munjiat. Ya, sholawat munjiat yang awalnya kayak gini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha. Nah, itu sampai beres itu sebanyak 1000 kali. Nah, ini kayaknya salat munjiat 1000 kali ini adalah bukan dari hadis Nabi ya, tapi kebiasaannya para salaf penulis buku ini kali ya. Oke. Begitu ya guys. Tapi memang memperbanyak sholawat itu sudah santer ya, itu bisa menarik rezeki ya, tergantung gitu ya guys. Lalu kita skip, nextnya adalah tentang sholat. Nah, sholat juga itu bisa menarik rezeki ya. Nah, adapun firmannya yang kita bisa tengok di surat Toha ayat 132 ya, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat serta bersabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kamilah yang menerima rezeki, dan akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Itu surat Toha ayat 132. Jadi di sini jelas ya. Nah, secara khusus di bab sholat ini ya, selain dengan sholat wajibnya yang kita tentu kita laksanakan ya, ada sholat khususnya, yaitu sholat duha ya. Sholat duha ini disebutkan di sini penyebab dimudahkan rezeki guys. Nah, kalau saya ngomong, sebelumnya udah jarang saya sholat duha nih. Dia sholat duha nih, mudah-mudahan udah bisa mulai ya. Saya jadi sebagai pengingat pribadi. Oke, lalu setelah sholat duha yang tadi, nextnya ke tentang sedekah. Nah, sedekah ini juga menarik rezeki guys. Ada sabdanya, Rasulullah bersabda, harta itu tidak akan berkurang sebab sedekah. Ada Sahih Muslim. Lalu ada juga Abdullah bin Abbas berkata, minta tolonglah kepada Allah untuk meneruskan rezeki dengan bersedekah. Jadi ya, kita sering dengar ya, rata-rata orang kaya itu dermawan ya. Kayak misalnya Bill Gates, orang kaya ya, Bill Gates orang Amerika, walaupun orang kafir ya, tapi kalau dia banyak sedekah ya Allah berbanyak rezekinya. Kita tahu ya, dia tuh punya Bill and Melinda ya Foundation ya, pokoknya gitulah, yayasan amal gitu-gitu ya. Intinya banyak orang kaya itu yang dermawan lah, yang malah makin menjadi-jadi hartanya gitu setelah dia banyak sedekah. Lalu nextnya silaturahim. Nah, silaturahim itu memang
Ini ada sabdanya nih, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahminya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke guys, nah sebenarnya ini udah beres nih, cuma gini nih, buku saya ini harusnya 144 halaman ya, cuma ini ada salah cetak, jadi ini cuma ada 72 halaman di sini. Ini ada salah cetak. Nah, saya ini lagi beli lagi yang baru. Ntar kalau datang saya bikin part 2 nya guys. Oke. Jadi, tapi ini secara umum sih part 1 ini udah hampir keseluruhan. Cuma nanti kita bahas part 2 nya ada isinya apa aja ya. Oke guys, begitu sekilas ya tentang isi dari buku ini, cara cepat kaya menurut perspektif Islam ya. Kalau mau teman-teman praktikkan silakan. Saya nggak tahu ya apa penjelasan di sini cukup jelas atau tidak. Kalau misalnya kurang ya mungkin teman-teman harus beli bukunya. Kalau misalnya, tapi kayaknya cukup jelas sih tadi, cukup jelas ya. Tadi itu kan yang pertama kita harus bertakwa ya. Yang pertama tuh syarat pertama takwa, karena kalau kita nih di sini sebutkan ya, yang pertama takwa. Kalau kita banyak maksiat, rezeki akan terhalang gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua itu bersyukur. Ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Terus yang ketiga tadi baca Al-Quran ya, terutama surat Al-Waqiah, dan ada beberapa surat lainnya di sini ya, tapi salah satu ini surat Al-Waqiah yang terkenal ya, minimal tiap malam. Oke, lalu selanjutnya tadi ada terus baca Quran, zikir. Nah, zikir itu tadi ada 4 ya, ada 4. Yang pertama yang dibaca sebelum saat fajar, yang subhanallah bihamdi subhanallahadzim astagfirullah itu 100 kali ya. Lalu setelah itu la ilaha illallah 1000 kali. Lalu setelah salat zuhur itu yang ini la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Lalu ada lagi yang bebas kapan aja, yang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu 100 kali juga kan. Lalu setelah itu ada doa ya, jelas ya doanya. Yang tadi saya contohkan yang simpel aja, yang ini nih, Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wa inqita'i umri gitu. Lalu setelah itu ada istighfar ya, balik rezeki juga istighfar. Itu ibaratnya kita perbanyak istighfar gitu intinya. Istighfar, nanti Allah akan buka rezeki kepada kita. Yang dulu saya pikir istighfar ini entah apa ngaruhnya, ternyata emang untuk menarik rezeki juga. Selain itu ada sholawat ya, yang katanya di sini sebutkan minimal sehari 300, terserah sholawatnya kayak gimana ya. Namun secara khusus di sini sebutin sholawat munjiat itu 1000 kali katanya. Oke, lalu selain itu ada sholat ya. Sholat kita harus baik ya intinya. Nah, secara khusus sholat duha katanya. Lalu ada sedekah. Lalu kita silaturahim. Nah, gitu guys. Oke, isi buku ini. Semoga teman-teman bisa cepat kaya ya. Semoga kita semua cepat kaya, sehingga kita bisa beribadah secara sempurna lah ya kan. Kalau budget kita banyak, kita bisa haji yang terbaik ya, VIP gitu kan, umroh
umroh yang VIP enak gitu kan, itu bisa banyak sedekahnya juga. Oke, walau alam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.